Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Namira Eliza, NPM 1917051019 dari kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi-materi pada mata kuliah teori informasi untuk memenuhi tugas UAS teori informasi. Yang pertama itu materi information theory. Teori informasi adalah suatu ilmu yang berkaitan atau berhubungan dengan konsep informasi. Pendekatan teori informasi adalah pendekatan matematika untuk mempelajari mengkode informasi bersama dengan kuantifikasi, penyimpanan, dan komunikasi informasi. Teori informasi juga mengukur berapa banyak informasi yang ada dalam sinyal. Awalnya ditemukan untuk mempelajari pengiriman pesan dari alfabet diskrit melalui noisy channel, seperti komunikasi melalui transmisi radio. Konsep ini pertama kali diajukan oleh Claude E. Shannon, sehingga Claude Shannon disebut sebagai bapak teori informasi. Nah, ini merupakan digital communication systemnya. Nah, dimulai dari input message atau ketika ingin mengirim pesan. Kemudian dia akan masuk ke input transducer. Setelah itu pesan tersebut akan diubah menjadi sinyal. Setelah setiap pesan maupun itu bentuk suara, gambar, atau tulisan akan diubah semua menjadi sinyal. Setelah masuk sinyal, dia akan melalui media transmitter yang akan terubah menjadi sinyal transmisi. Kemudian dia ditransmisikan ke media melalui media channel. Nah, di dalam channel ini dia akan terdistorsi dan juga punya noise. Nah, noise ini adalah suara lain yang mengganggu dari suara asli pesan tersebut. Misalkan misal dosen lagi ngajar di kelas. Nah, sewaktu dosen lagi ngajar itu kan bukan hanya suara dosen aja, misalkan ada suara batuk atau suara pengumuman. Nah, itu berarti noise-nya gitu. Kemudian dia akan mendapatkan sinyal karena receive sinyalnya itu sama dengan atau mendekati dari transmisi sinyal ditambah noise. Setiap sinyal atau pesan yang masuk itu pasti dia akan memiliki noise sehingga dia akan ditambah noise. Setelah receive sinyal dia akan receiver kemudian mengeluarkan sinyal tersebut. Selanjutnya ini ada tipe-tipe informasi. Yang pertama itu ada synthetic informasi. Sintaktik informasi adalah terkait dengan struktur informasi atau bisa dikatakan terkait dengan tata bahasa atau sintak penulisan. Yang kedua, ada semantik informasi. Nah, semantik informasi ini terkait dengan makna dari pesannya. Makna dari suatu pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan. Yang ketiga ada pragmatik informasi. Nah, pragmatik informasi ini terkait dengan penggunaan dan efek dari pesannya. Dia maksudnya itu, untuk urutan simbol atau informasi itu sinyal dapat dikodekan dengan paling efektif untuk transmisi dengan cara listrik. Nah, kemudian ini ada karakteristik sumber informasi. Yang pertama itu tanpa memori. Simbol yang dihasilkan dari sumber pesan bersifat independen. Yang kedua, tidak bergerak. Ide stasioner dari sebuah sumber tidak menuntut perubahan dengan waktu. Yang ketiga, diskrit. Sumber menghasilkan independen simbol dalam satu waktu yang berbeda. Nah, sebelum ditemukannya entropi, itu dia menemukan dulu rumus transmisi dari informasi ini oleh Ralph Hartley. Nah, yang dimana rumusnya itu H sama dengan log S pangkat N atau N log S. Yang dimana H itu informasi, S itu jumlah simbol yang mungkin, N adalah jumlah simbol dalam penularan. Ini ditemukan pada tahun 1888 sampai 1970 oleh Ralph Hartley. Nah, setelah dari rumus yang tadi, kemudian dikembangkan lagi rumus untuk teori informasi, yaitu
rumus entropi oleh Claude Shannon pada tahun 1916 sampai 2001. Entropi itu merupakan satuan pengukuran utama dalam teori informasi. Satuan ukur informasi dapat dinyatakan dengan bit. Entropi informasi sering dinyatakan sebagai banyaknya bit rata yang diperlukan untuk penyimpanan dan pengiriman informasi tersebut. Entropi merupakan distribusi probabilitas dalam teori informasi dan digunakan untuk mengukur tingkat homogenitas distribusi kelas dari sebuah data. Semakin tinggi tingkat entropi dari sebuah data, maka semakin homogen distribusi kelas pada data tersebut. Nah, ini merupakan persamaan entropinya. Yang dimana rumusnya adalah Hx sama dengan sigma Ni sama dengan 1 Pxi dikali log B Pxi. Yang dimana H sama dengan entropi informasi, Xi adalah variabel acak diskrit, Pxi adalah fungsi massa probabilitas. Selanjutnya materi kedua yaitu probability, entropy, dan inference. Probability ensemble. An ensemble X ini terdiri dari 3 variabel yaitu X, AX, PX, yang dimana X adalah suatu variabel random yang memiliki kemungkinan outcome. Dimana serangkaian outcome itu disimbolkan ke dalam himpunan AX. Dan nilai peluang himpunan AX itu terjadi dinyatakan dengan simbol PX. Nah, PX ini, peluang PX itu mempunyai nilai X. Nah, X itu kan variabel random yang berisikan AX. Nah, AX itu adalah elemen-elemen yang setiap A1, A2, dan seterusnya itu akan memiliki peluang masing-masing. Jika yang pertama itu kan ada A1. Nah, A1 berarti dia akan peluang 1, menghasilkan peluang 1 di dalam PX. A2 akan juga menghasilkan peluang yang kedua di dalam PX juga. Nah, atau juga bisa kita simbolkan dengan Px sama dengan AI, yang dimana X itu tadi variabel random yang mempunyai AI itu elemen-elemennya sama dengan PI. PI itu peluangnya, dimana peluang PI itu lebih besar dari sama dengan 0. Nah, jika dia tidak memiliki kemungkinan peluang, dia akan bernilai sama dengan 0. Kalau dia memiliki kemungkinan peluang, dia probability ensemble ini akan bernilai 1, si variabelnya. Atau juga bisa kita buat Px sama dengan A ini kita persingkat menjadi PAI atau PX. Nah, sebagai contoh, di sini kan ada surat yang dipilih secara acak dari dokumen bahasa Inggris, The Frequency as Question Manual for Linux. Nah, di sini ini adalah tabel peluangnya, di mana ada I, ada AI, dan PI. Nah, misalnya I yang pertama itu kan ada satu huruf untuk variabel A. Yang pertama itu ada variabel A yang memiliki peluang 0,0575. Dan yang kedua itu ada variabel B untuk peluangnya 0,0128 dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, semakin besar nilai peluangnya ini, maka kotak hitam putihnya ini akan semakin besar. Seperti ini kan 0,0913 ini lebih besar daripada 0,0285 yang di D nih. Nah, untuk di sini peluang untuk spasi juga dihitung. Untuk spasi dia lebih besar 0,1928 dan kotaknya ini lebih besar. Nah, seperti yang tadi ensemble itu kan jika dia memiliki peluang, maka seluruh total dari variabel kemungkinannya itu dia akan bernilai 1. Ini kalau kita jumlahkan dia akan bernilai 1. Nah, kemudian di sini jika T merupakan subset dari AX, subset itu kan himpunan sebagian dari AX, maka peluang T itu sama dengan
PX himpunan T, di mana PX sama dengan AI. Nah, misalkan di sini V itu kan vokal dari gambar alfabet ini. Jadi ini kan kita mau cari A, E, I, O, U, berarti kita langsung masuk ke rumus. Untuk X yang ini kita carikan peluang untuk A-nya berapa. Peluang A itu 0,0575, kita bulatkan ke depan jadi 0,06. Kemudian untuk E itu 0,0913, kita bulatkan ke depan jadi 0,09. Untuk I itu 0,0599, kita bulatkan jadi 0,06. Untuk O 0,0689, kita bulatkan jadi 0,07. Dan untuk U itu 0,0334, kita bulatkan jadi 0,03. Kemudian kita totalkan seluruh ini, kita jumlahkan jadi 0,31. Selanjutnya ini ada a joint ensemble atau ensemble gabungan. Adalah ketika ingin menentukan outcome dari pasangan XY yang dimana XY yang dimana X itu merupakan X anggota AX sama dengan A1 sampai dengan AI, dan Y itu anggota dari AY, A1, seterusnya sampai AJ. Dan nilai peluang himpunan AX ini terjadi dinyatakan dengan simbol PX. Seperti yang tadi kan, PX sama dengan P1, P2, dan sampai dengan PI. Untuk mencari ensemble gabungan, dinotasikan sebagai PXY atau kita sebut the joint probability dari X dan Y. Nah, untuk PX, Y ini juga sama saja jika ditulis tanpa koma, misalkan PXY. Untuk X, Y atau XY saja itu sama artinya. Di sini ada catatan, joint ensemble XY itu adalah dua variabel yang tidak selalu independen atau saling terkait. Kedua variabel tersebut saling bebas. Nah, jadi joint ensemble ini bisa juga terkait atau tidak, tapi kebanyakan dia tetap saling bebas. Kemudian marginal probability. Probabilitas marginal ini merupakan probabilitas kemunculan sebuah kejadian karena ada beberapa kejadian lain yang mempengaruhinya. Nah, kita dapat memperoleh probabilitas marginal ini dari probabilitas gabungan yang tadi joint ensemble. Yang dimana kan kalau joint ensemble kan PX sama dengan AI sama dengan sigma Y anggota AY, PX sama dengan AI, Y. Nah, demikian pula dengan menggunakan notasi yang lebih singkat, untuk probabilitas marginal Y adalah PY sama dengan X anggota AX, P dalam kurung X, Y. Kemudian conditional probability. Probabilitas bersyarat adalah ukuran probabilitas suatu peristiwa terjadi. Mengingat bahwa peristiwa lain dengan asumsi praduga, pernyataan atau bukti yang telah terjadi. Nah, di sini misalkan kita mau mencari peluang X sama dengan AI, terus telah diketahui sama dengan BJ, maka rumusnya akan menjadi seperti ini, yang dimana di atas itu kita tahu itu rumus joint ensemble, dan di bawah ini ada rumus marginalnya. Nah, kemudian jika margin ini dilakukan jika untuk PY sama dengan BJ atau marginalnya itu tidak sama dengan 0. Nah, jika kalau marginal atau peluang Y sama dengan BJ ini sama dengan 0, maka untuk PX sama dengan I diketahui Y sama BJ ini tidak akan terdefinisi. Dia tidak memiliki nilai, tidak diketahui nilainya itu berapa. Nah, untuk penyebutan PX sama dengan BX, Y sama dengan BJ ini adalah probabilitas bahwa X sama dengan AI mengingat Y sama dengan
BJ. Maaf, ini harusnya AI. Harusnya dia PX sama dengan AI, garis ini Y sama dengan BJ. Maka kita akan menyebutnya untuk pembacaan ini probabilitas bahwa X sama dengan AI, mengingat Y sama dengan BJ. Nah, di sini ada jenis probabilitas. Yang pertama itu forward probability. Forward probability ini melibatkan model generatif yang menggambarkan proses yang diasumsikan menimbulkan beberapa data. Tugasnya adalah menghitung distribusi probabilitas atau harapan dari beberapa kuantitas yang bergantung pada data. Yang kedua itu ada inverse probability. Nah, inverse probability melibatkan model generatif dari suatu proses, tetapi alih-alih menghitung distribusi probabilitas dari beberapa kuantitas yang dihasilkan oleh proses, ini kami menghitung probabilitas bersyarat dari satu atau lebih variabel yang tidak diamati dalam proses. Mengingat variabel yang diamati, ini selalu membutuhkan penggunaan teorema Bayes. Selanjutnya materi yang ketiga itu kriptografi. Kriptografi adalah sebuah metode yang digunakan untuk melindungi informasi dan saluran komunikasi melalui penggunaan kode. Kode-kode ini nantinya ditujukan agar informasi tertentu hanya dapat dibaca serta diproses oleh mereka yang memiliki akses khusus. Kriptografi mengacu pada informasi dan teknik komunikasi yang berasal dari konsep matematika dan seperangkat perhitungan matematika berbasis aturan yang disebut algoritma. Algoritma dan konsep perhitungan matematika ini nantinya akan digunakan untuk mengubah sebuah pesan dengan cara yang sulit diuraikan. Contoh algoritma yang sering digunakan untuk pembuatan kunci kriptografi, penanda tangan digital, verifikasi untuk melindungi privasi data, penjelajahan situs web di internet, dan komunikasi pribadi seperti transaksi kartu kredit dan email. Nah, misal di sini ada masalah. Ali ingin mengirim pesan rahasia ke Boni. Nah, pesan ini mungkin dapat dilihat oleh orang lain. Kemungkinan untuk mengintersep suatu pesan itu ada 4 kemungkinan kan. Mencuri surat dari kotak surat, mencuri dengar suatu pembicaraan telepon seseorang, mencuri data jaringan, dan menggunakan attack hacker, dampak hacker. Nah, kemungkinan solusi itu yang pertama ada untuk menyembunyikan fakta telah mengirim pesan tersebut. Nah, bisa menggunakan tinta yang terlihat atau invisible ink. Nah, kalau menggunakan invisible ink ini, kita untuk membaca pesan itu harus didekatkan cahaya atau kita sentari pakai cahaya. Kemudian pesan yang kita kirim itu disisipkan dalam sebuah teks. Misalkan ada suatu teks paragraf. Nah, pesan itu kita masukkan di teks tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu menggunakan ukuran font yang sangat kecil. Ini ada beberapa orang menggunakan font yang sangat kecil sekali agar pesan yang ingin kita sampaikan ke orang yang memiliki hak akses itu bisa terbaca, namun untuk yang tidak memiliki hak akses itu tidak akan tahu kalau di situ ada pesan yang tersembunyi. Namun walaupun demikian, sebuah pesan yang terkirim akan berbentuk plain text atau yang masih bentuk yang tidak terenkripsi, masih teks biasa. Nah, yang kedua itu bisa menyembunyikan pesan rahasia tersebut. Nah, untuk menyembunyikannya bisa menggunakan ciphertext atau enkripsi. Enkripsi adalah proses mentransformasikan suatu plain text pesan asli ke bentuk pesan lain yang umumnya terlihat seakan-akan untaian simbol yang tidak punya arti dengan menggunakan algoritma tertentu. Hasilnya disebut dengan ciphertext atau data yang telah ditransformasi encrypt. Algoritma yang digunakan disebut dengan ciphers. Bidang yang pelajari ciphers ini disebut dengan kriptografi. Nah, berarti algoritma itu ciphers, hasil dari enkripsi itu ciphertext.
Nah, pemecahan masalah dari si Ali ingin mengirim pesan ke Boni tadi, berarti yang pertama Ali mengambil pesan tersebut dan mengganti tiap huruf dengan huruf lain atau simbol dengan menggunakan algoritma atau chipper tertentu. Terus dia mengirimkan pesan yang telah ditransformasi tersebut ke Boni. Setelah itu tidak ada seorang pun kecuali Boni yang tahu bagaimana membaca pesan yang telah di-encrypt atau encrypt message itu yang telah di-encrypt oleh si Ali tadi. Kemudian Boni akan menerima pesan dan menggunakan proses deciphering atau deskripsi atau decrypt untuk membaca pesan. Nah, dia akan pesan yang telah enkripsi tadi akan dideskripsi oleh si Boni untuk dia untuk membaca pesan dari si Ali tadi. Nah, di bawah ini merupakan proses alur dari Ali dan Ali mengirim pesan ke Boni. Nah, istilah di sini ada kriptologi atau kriptografi yang mempelajari kode desainnya. Terus ada kriptoanalis, ini kode breaking. Terus ada kriptologis, kriptographer, itu orang yang melakukan kriptografi. Sedang kriptoanalis itu orang yang melakukan kriptoanalisis. Kemudian ada encryption atau encryptment, itu mengubah data dalam bentuk tidak mudah dipahami kepada pihak yang tidak berwenang. Kemudian yang keempat itu ada deskripsi atau decipherment, itu mengubah data yang tidak mudah dimengerti menjadi mudah dimengerti. Misalkan tadi yang si Boni tadi kan menerima pesan enkripsi dari si Ali, dia akan mendekripsi pesan tersebut agar dia dapat membaca pesan yang telah dienkripsi oleh si Ali tadi. Nah, kemudian ada cara lama untuk mengganti chipper tadi. Misal ini cara lama yang digunakan. Nah, tiap huruf diganti dengan huruf lain atau simbol atau beberapa simbol. Misalkan di sini contohnya A itu jadi 1, B jadi 2, C jadi 3, dan seterusnya. Persyaratannya itu untuk melakukan hal tersebut harus punya suatu prosedur untuk memulihkan pesan asli dari enkripsi teks tanpa ambiguitas, tanpa mempunyai ambiguitas seperti itu. Nah, huruf-huruf yang berbeda harus diganti oleh simbol yang berbeda. Maksudnya setiap huruf itu harus diganti juga dengan simbol yang berbeda atau perlu one-to-one correspondence. Nah, di sini ada tabel substitusi. Contoh, misalkan misal A itu sama dengan 26, jadi 26, B jadi 25, C 24, dan seterusnya. Z jadi 1 kan. Nah, untuk spasi itu kita hitung nilainya jadi 00. Nah, misal tiap dua simbol itu mewakili huruf, maka nilai ini apa kan? Misalnya ini 14. Kita lihat 14 di tabel substitusi ini. 14 dia M, kemudian 26 itu A, MA kan, terus 07 itu T, benar kan T, terus 19 itu H, MET. Nah, terus lihat 00 berarti spasi kan, berarti kita spasi. 18, kita lihat 18 itu I, terus 08 itu S, terus 00 lagi, spasi lagi, terus 07 dia T, terus 19 itu H, 22 itu E, terus spasi lagi, kan D sudah, spasi lagi, terus 25 itu B, 22 itu E, 08 itu S, 07 itu T. Jadi untuk angka ini pesannya itu berisikan math is the best. Kemudian ada juga metode Cheshire-Chipper. Nah, Cheshire-Chipper ini adalah algoritma chipper substitusi yang menggunakan konsep pergeseran huruf dengan modulus 26. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, kita lambangkan Cheshire-Chipper itu S kan teks sandinya. N plus K modulus 26, di mana S sama dengan teks sandi, N sama dengan huruf di alfabet, K itu kuncinya. Nah, contoh langsung. Misalkan kita K itu kita buat jadi 5 dan hurufnya X. Huruf X adalah huruf ke-24. Berarti S-nya, S sama dengan N plus K mod 26, N-nya itu 24, K itu diketahui 5, mod 26, 24 tambah 5, mod 26 sama dengan
3. Nah, algoritma ini biasanya digunakan untuk proses enkripsi atau rahasia pada zaman Romawi dulu. Nah, bisa juga kita bayangkan kalau metode Caesar-Cipher, misalkan sebagai contoh, jika K-nya sama dengan 3, K-nya kan 3 kan kita kuncinya, berarti A ini akan menjadi D kan, 1, 2, 3. B ini akan menjadi E, 1, 2, 3. Dan C itu akan menjadi F, dan D itu akan menjadi, kita lihat agar lebih mudah, kita lihat di sini. Nah, di biru ini adalah pesan aslinya, dan di dalam ini adalah ciphertext atau pesan yang telah terenkripsi tadi. Kita lihat A kan, tadi kan K-nya sama dengan 3, A jadi B, A jadi D, B jadi E, C jadi F, D jadi G, E jadi H, F jadi I, dan seterusnya. Kemudian ada metode Vernam-Cipher. Ini untuk merepresentasikan dalam bentuk biner, mentransformasikan plaintext ke bentuk barisan dari 0 dan 1, terus dia akan memilih panjang key-nya, misal untuk Vernam-Cipher nih kita pilih 7 digit. Terus setelah dipilih panjang key-nya, kita akan mengenerate suatu barisan key itu secara random yang terdiri dari 7 digit. Setelah di-generate, dia akan dibagi barisan ke dalam blok-blok yang terdiri dari 7 digit tiap bloknya. Setelah itu, kita akan gunakan penjumlahan dan modulus donor untuk enkripsi pesan tersebut. Nah, langsung ke contoh. Misal di sini ada pesan asli, yaitu Vernam-Cipher, Vernamcipher, yang dimana numerik ekuivalennya itu kalau V itu nilainya 21, E itu 4. Nah, kita lihat A-nya 0, berarti numerik ekuivalen ini dimulai dari 0 kan, 0 sampai 25. Terus ada random number. Random number ini atau K-nya itu ditentukan secara rahasia yang hanya dilakukan hanya satu kali untuk dalam pengiriman atau pengenkripsi pesan tersebut. Ini dilakukan setiap pesan akan menggunakan random number berbeda-beda kalau di Vernam-Cipher. Yang mengetahui random number ini hanya yang punya hak aksesnya. Nah, setelah itu kan numerik ekuivalen ditambah random number, dijumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan 21 tambah 76 dia akan jumlah jadi 97, 4 ditambah 8 52, dan seterusnya. Setelah kita jumlahkan, terus kita moduluskan ini hasilnya itu di mod 26, dia sini 19. Nah, untuk 19, V-nya itu 19, E-nya 0, itu ciphertext-nya atau enkripsi pesannya itu 19 itu berarti huruf T, 0 itu huruf A, 7 itu huruf H, dan seterusnya. Metode Vernam-Cipher ini secara matematika dibuktikan tidak bisa dipecahkan oleh Claude Shannon pada 1940 dengan mengasumsikan kondisi berikut terpenuhi. Nah, K yang tadi nilai randomnya itu sepanjang plaintext. K di-generate secara random, terus digunakannya sekali dan tetap terjaga kerahasiaannya. Dia setiap Vernam-Cipher itu akan menggunakan key hanya satu kali. Dia tidak akan menggunakan key yang sama untuk pesan selanjutnya. Kemudian algoritma RSA. Algoritma RSA ini ditemukan pada tahun 1977 oleh Ron Rivers, Adi Samir, dan Led Adleman dari MIT. RSA adalah salah satu algoritma yang tidak mudah dipecahkan karena RSA menggunakan faktorisasi prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Sampai saat ini, algoritma menentukan bilangan prima belum ditemukan yang efektif. Misalkan, berapa nilai prima dari 943? Jelas sulit untuk menentukan nilai prima dari bilangan tersebut. Nah, oleh karena itu, algoritma RSA merupakan metode yang sangat baik. RSA ini biasanya digunakan pada website, seperti untuk melakukan penyimpanan password. Nah, untuk penyimpanan password itu kan tidak mungkin disimpan dalam database. Jadi, penyimpanan password itu memerlukan keamanan yang lebih agar data tidak bocor. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan dalam penjelasan materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.